Suriah BWN Jawa Timur, ada Kiai Ashar selaku Ketua LBM PWNU Jawa Timur, Lembaga Bahsul Masail BWN Jawa Timur, nanti akan menjelaskan terkait dengan hasil musyawarah alim ulama wabil khusus yang dilakukan oleh Lembaga Bahsul Masail BWN Jawa Timur tentang kriptokurensi dan bursa kripto. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Anas ya. Kiai Anas menjelaskan hasil dari Bahsul Masail yang akan disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Bahsul Masail BWN Jawa Timur. Kami mohon Kiai Anas untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala kepada para masyayikh, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kepada rekan-rekan awak media yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam press release tentang keputusan Bahsul Masail PWNU yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2021 di Aula Salsabila, kantor PWNU Jawa Timur. Bahsul Masail tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta Bahsul Masail yang meliputi perwakilan-perwakilan daripada pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Kemudian diikuti oleh 6 pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Lirboyo, Woso, Besuk, Nurul Jadid, Salafiyah Syafi'iyah, dan Pondok Pesantren Sitodiri. Adapun materi yang dibahas di dalam Bahsul Masail tersebut adalah mengenai kriptokurensi di dalam pandangan fikih. Adapun pertanyaan yang dibahas di dalam Bahsul Masail tersebut, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan komoditi di dalam pandangan fikih. Kemudian yang kedua adalah apakah Bitcoin, Ethereum, Polkadot, dan Tether bisa dianggap sebagai komoditi. Yang ketiga, bagaimana bila pemerintah menyatakan bahwa keempat aset kripto tersebut dipandang sebagai komoditi. Dari Bahsul Masail tersebut diputuskan bahwa kriptokurensi ini tidak memenuhi persyaratan sil'ah, di mana sesuatu yang layak dijual ini harus memenuhi beberapa persyaratan, di mana di dalam kitab Khilyatul Ulama fi ma'rifati madhabul fuqaha dijelaskan bahwa syarat daripada mabeh atau syarat daripada sil'ah atau syarat daripada sesuatu bisa dijadikan komoditi itu ada 7. Yang pertama adalah barang tersebut harus suci. Yang kedua adalah bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara syarat dengan pemanfaatan yang sebanding atau sejalan dengan status hartawinya secara adat. Kemudian syarat yang ketiga adalah bisa diserah terimakan secara hissi, yakni maqduran alat taslim, secara hissan, secara indrawi bisa diserah terimakan. Kemudian yang keempat, pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akad tersebut.
Yang kelima, mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang tersebut. Kemudian yang keenam adalah selamat dari akad riba. Kemudian yang ketujuh adalah aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya. Dari persyaratan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jual beli dengan menggunakan cryptocurrency ini tidak diperkenankan karena secara fisik cryptocurrency ini tidak ada. Jadi sekali lagi bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kategori sil'ah, yakni tidak ada fisiknya, sehingga Forum Basul Masail PWNU tersebut memberikan hukum tidak diperkenankan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh ya, ini ada tambahan rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah umat Islam khususnya warga Nahdliyin di dalam bermuamalah hendaknya berhati-hati dan senantiasa bertujuan mencari yang halal dengan cara yang halal. Yang kedua, hendaknya pemerintah tidak membuat aturan-aturan yang melanggar norma-norma agama. Dalam hal telah terbit aturan yang ternyata berdampak negatif, pemerintah seharusnya tidak segan-segan untuk merevisi bahkan mencabutnya. Yang ketiga, agar delegasi PWNU Jatim di Muktamar NU tahun ini di Lampung bersama seluruh PCNU se-Jawa Timur konsisten untuk mengusulkan hasil Basul Masail ini ke Muktamar ke-34 NU agar menjadi keputusan final organisasi. Surabaya, 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 2 November 2021. Tertanda Kiai Haji Anwar Mansur, DRS Kiai Haji Safruddin, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Profesor Ahmad Muzaki MHD. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan putusan cryptocurrency yang dibahas di dalam Basul Masail PWNU Jawa Timur. Baik, demikian penjelasan dari hasil kajian dari Lembaga Basul Masail PWNU Jawa Timur. Untuk selanjutnya, agar sebelum nanti rekan-rekan wartawan bisa tanya jawab langsung kepada LBM Lembaga Basul Masail atau pada Katib Syuriah, kami menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada Katib Syuriah Jawa Timur untuk memberikan pemaparan dan kesimpulan atau paling tidak penjelasan dari apa yang sudah dihasilkan oleh Lembaga Basul Masail PWNU Jawa Timur. Kepada Al-Mukarram Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, Romo Kiai Haji Syafuddin Syarif, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim ulama yang sangat saya hormati, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa hasil keputusan Basul Masail Jawa Timur ini adalah masih akan kita usulkan di muktamar. Karena cryptocurrency ini adalah sudah menjadi masalah internasional yang menjadi sebuah bahan kajian ke depan. Maka akan dibahas secara nasional oleh NU di PBNU. Sebenarnya pada Munas kemarin itu akan dibahas, tapi karena waktu kemudian tidak jadi dibahas dan akan dibahas di muktamar. Makanya hasil keputusan ini akan kita perjuangkan. Dari sisi hukum, menurut kita adalah merupakan cryptocurrency ini sesuatu yang haram karena membahayakan ke depan. Di mana titik bahayanya? Bahwa materi yang diperjualbelikan itu nggak ada. Jadi materinya yang disebut dengan sil'ah itu tidak ada. Lain kalau kita beli saham.
Kalau kita beli saham, maka saham itu ada dananya, kemudian ada materinya. Jadi PT apa, pabrik apa, nah itu bergerak sehingga ada materi. Atau kalau kita model uang digital lainnya seperti GoPay, OVO maupun lainnya, itu uang yang kita masukkan itu tidak bergerak uang. Artinya tidak ada fluktuatif secara signifikan di sini. Tetapi ketika cryptocurrency ini adalah sudah uangnya jelas tidak ada, hanya nomor-nomor saja, tetapi diperjualbelikan. Yang kedua, tidak ada materinya, baik musyahadah, baik secara kelihatan maupun fidimah, maupun pertanggung, ya, maupun pertanggung seperti tadi. Kemudian yang kedua, fluktuasinya sangat tinggi. Jadi bisa saja dari uang investasi 1 miliar tiba-tiba saja naik menjadi 1,5 miliar. Tapi pernah terjadi dari 1 miliar itu kemudian anjlok sampai 0, hilang uang. Nah ini artinya bahwa ada gambling yang sangat tinggi di sini. Jadi gorornya itu terlalu tinggi. Dari sil'ah yang bukan sil'ah ini kemudian menimbulkan goror. Dan Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti untuk tidak melakukan muamalah seperti itu. Nahan Nabi an bai'il goror. Nabi melarang dari jual beli yang menimbulkan goror, penipuan-penipuan. Kemudian yang ketiga, ketika ini kemudian terjadi investor ingin menggugat, mengadukan, siapa yang mau dituntut? Ini tidak ada yang bertanggung jawab. Lain dengan saham tadi. Nah, oleh karena itulah maka kami berpendapat dari PWNU Jawa Timur bahwa cryptocurrency ini tidak boleh. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini pemerintah belum memperbolehkan. Dan yang paling parah menurut informasi ahli yang kami datangkan, kalau cryptocurrency ini menguasai di satu negara, maka dia akan mengalahkan sistem keuangan yang sah. Jadi rupiah misalnya akan gugur. Maka hari ini belum ada satu negara pun yang menyetujui tentang cryptocurrency ini. Nah, oleh karena itu di Indonesia kita menghimbau kepada umat Islam khususnya Nahdien ini jangan sampai berinvestasi di dalam sistem yang disebut dengan cryptocurrency ini. Jadi kita hukumi haram dengan dasar-dasar tadi. Mungkin masyarakat masih banyak yang kepingin, tapi kita sudah memberikan guidance, maka menurut saya itulah kewajiban daripada kita. Dari itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Katib Syuriah BWI Jawa Timur. Apabila rekan-rekan wartawan ada yang mau ditanyakan atau tanya jawab, mungkin cukup dari situ aja ya. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebentar. Perkenalkan, nama saya Norman dari Assalamualaikum. Cryptocurrency itu memang menarik ya, banyak orang yang bertransaksi di situ. Seberapa penting sih himbauan ini dikeluarkan sekarang? Dan apa ini juga menyinggung aplikasi-aplikasi di Android dan smartphone lainnya yang marak di-download orang untuk trading? Apakah ini untuk menanggapi hal seperti itu karena banyak kerugian atau banyak bisa jawab? Baik, silakan Ki Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya muliakan Kisahatan Katib Syuriah dan Ustaz Ubaidillah Hasan Ubaidillah, juga rekan-rekan wartawan. Sedikit sebelum saya menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi itu, bahwa kripto sebagai mata uang adalah menabrak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sehingga kalau ini kita legalkan sebagai uang, tentu akan merusak bahkan mengancam terhadap kedaulatan keuangan suatu negara, Indonesia khususnya. Dan secara sejarah memang kripto diciptakan untuk menjadi mata uang, bahkan mungkin global. Karena itu kalau ini diterima sebagai mata uang, akan mengancam semua negara yang punya mata uang sudah resmi.
Maka ini tentu tidak boleh seperti itu. Yang kedua, di Indonesia kripto kemudian ditarik menjadi komoditi. Dalam bahasa Arab namanya sil'ah, dengan jamaknya sil'ah. Sil'ah sebagai komoditi pada dalam fikih adalah harus wujud dulu, harus nyata. Setelah nyata kemudian masih ada hal yang menempel, yang tujuh tadi itu harus suci, manfaat macam. Kalau nggak wujud, bagaimana bisa suci? Bagaimana bisa manfaat? Tidak mungkin, mustahil. Oleh karena itu, soal nomor 1 sil'ah sudah mengcover semua soal 2 dan 3, sehingga memperdagangkan sebagai aset, alat tukar, bahkan hal itu dilarang oleh agama. Seterusnya terkait dengan pertanyaan tadi itu, bahwa NU punya tugas yaitu islahin nas, membimbing, menjaga umat dari hal yang negatif, termasuk yang haram-haram tadi. Di samping ini memang agenda muktamar dan termasuk bagian dari yang diundang insya Allah seperti itu, nanti kita wajib mempersiapkan diri, sekaligus kita apa? Membimbing, menjaga supaya tidak terbawa oleh arus yang negatif. Ini tidak ada tendensi apa-apa. Terima kasih. Monggo, sudah terjawab tadi pertanyaannya nih. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanyakan dari sisi masyarakatnya. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah berinvestasi dengan nilai terlalu besar? Nah, ini kalau dia dilepas saat ini mungkin mengalami kerugian. Bagaimana sisi masyarakatnya atau mereka yang sudah terlanjur? Apakah ini sekarang terus dengan menanggung kerugian atau bagaimana? Monggo, Kiai. Terima kasih. Dalam prinsip Islam, Nabi memberikan guidance kepada kita, bahkan melalui firman Allah, Allahu asal. Jadi hendaknya dia melakukan, kalau ini sudah ngerti haram dan dia yakin itu benar bahwa ini haram, secepatnya dicabut, ya. Kemudian investasi ke lain, insya Allah akan diganti. Yang kemarin akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Seperti itu. Kamu jelas pertanyaannya? Jadi sudah jelas ya, bahwa kalau memang sudah terlanjur ya sudah dicabut aja investasinya, walaupun rugi besar tuh dia, walaupun rugi besar daripada terus haram. Baik, mau lagi ada yang lain mungkin yang bertanya? Cekap ya, silakan. Buat teman aja kalau trading gimana? Soalnya kan itu ada saham, ada apa relatif yang tinggi. Gimana? Trading. Kalau lu trading hubungannya kira-kira gimana? Oh, trading itu kan perdagangan trading kan? Tapi Iya. ada fluktuasi yang tinggi. Dengan fluktuasi tinggi, tapi bukan cryptocurrency ini kan? Iya, Bukan, monggo ya, silakan. Terima kasih. Jadi trading, perdagangan dalam Islam harus punya objek yang nyata. Itu trading. Ya. Apapun apa objeknya asal nyata dan memenuhi syarat tujuh tadi itu, maka belum menjadi sebuah objek trading. Nah, oleh karena itu trading untuk objek-objek yang nyata memang seperti saham, tadi katakan saham. Ada objek yang dikatakan itu ada perusahaan yang nyata, real, bukan fiktif, tapi sah. Boleh. Itu adalah secara fisik real adalah tidak wujud, sehingga untuk dikatakan dia adalah barang yang suci atau yang manfaat atau yang bisa digunakan, itu tidak mungkin. Karena suci itu adalah nempel pada benda lain. Ibarat api ini adalah hitam atau biru lah. Biru itu tidak mungkin bisa dari api ini. Saya beli biru saja, tidak mungkin. Saya beli aku warna biru, baju warna merah. Saya beli merah saja, tidak mungkin. Karena itu disimpan. Barang itu apa? Sila itu apa? Ini yang menjadi apa namanya? Haram yang ada silanya, tidak ada komoditasnya itu. Secara pikir seperti itu. Sampai jelas? Baik. Monggo. ini kan hasil dari fatwa ini kan hanya kan Utama baru muncul. Bagaimana nanti standarnya
di muktamar ini kemarin kan fatwa ini ditolak oleh Majelis Muktamar. Apakah PWN Jati ini akan tetap komitmen dengan fatwa yang dihasilkan atau dari itu muktamar dilakukan nanti dari proses? Oh, Kapten Surya. Tentu secara organisasi setelah terjadi perdebatan nantinya di sana kita akan mengambil keputusan, yaitu keputusan yang diputuskan oleh PBNU karena itu seluruh Indonesia itu yang akan kita jadikan pedoman seperti itu. Tapi insya Allah di sana akan terjadi tarik ulur. Bagaimana argumentasinya? Panjenengan kalau melihat hasil daripada Basul Masail ini istilahnya adalah usulan daripada PWNU Jawa Timur bersama cabang-cabangnya yang tadi dalam rekomendasi kita minta untuk bersama-sama seperti itu. Jadi forum pengambil keputusan tertinggi yang ada di Nahdlatul Ulama itu adalah muktamar. Jadi dalam muktamar itu nanti ada forum yang membahas secara khusus terkait dengan cryptocurrency ini di forum muktamar nanti. Dan keputusan muktamar itulah yang nanti kita akan jadikan pedoman bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama, khususnya warga Indonesia pada umumnya. Monggo ada yang lain mungkin? Cukup ya? Baik, terima kasih matur suwun rekan-rekan wartawan sekalian. Dan dari saya akhiri aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.